setibanya kita di desa tersebut itu jam 3 ya, kisaran jam 3. Temen gue ini langsung nyamperin ke tukang ojek yang di sekitar. Bisa tolong anterin kita ke dalam desa tersebut? Si tukang ojek ini jawab, waduh, kayaknya nggak bisa. Soalnya udah nggak ada yang berani kalau udah jam 3 lewat. Asar inilah gitu sampai maghrib, sampai malam juga gitu. Ditanya sama temen gue, emang kenapa? Karena di dalam desa itu udah jarang banget yang namanya lampu. Rumah-rumah juga jaraknya jauh-jauh gitu. Jarang-jarang rumah. Iya, dan jalannya pun masih hancur gitu bang. Kayak bukan aspal lah gitu, kayak tanah gitu. Apalagi kan kalau hujan. Keluar kamar nih bang, itu gua arah dapur lagi. Gua ngeliat si nenek ini keluar kamar sambil ngesot bang, rondang. Oh, jalannya sambil ngesot. Iya, karena memang udah tua juga mungkin. Bukan nggak kuat udah nggak kuat jalan berdiri lah gitu. Akhirnya gue samperin bang, gue tanya tuh, Nek mau kemana? Kamar mandi. Ngomongnya pelan, kamar mandi. Ya udah di situ gue rangkul kan, maksudnya nggak gue tuntun, gue rangkul doang tuh, gue sambil bungkuk. Nah gue ngeliat nengok Uwannya ini keluar kamar, dan gue nggak tahu kalau Uwan itu udah pulang. Uwannya keluar kamar si nenek ini, ngeliat gue langsung masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris di Dimensi Mistik. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di samping gue ini, gue udah kedatangan seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat dia diajak oleh temannya nih pulang ke kampung halaman menjenguk neneknya yang sakit. Di sini narasumber gue banyak banget mengalami kejadian-kejadian mistis di perjalanan maupun di daerah tempat neneknya tinggal itu. Dan biar lebih lengkapnya lagi nanti biar narasumber gue aja yang menceritakannya. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Hamid. Waalaikumsalam Bang Aris. Kabar sehat Bang Hamid? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi Bang Hamid ini juga sebelumnya pernah cerita nih di Dimensi Mistik ya Bang? Iya pernah. Waktu itu lu nginep di Villa Angker nih? Di Villa. Daerah Bogor ya? Daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, buat kalian semua nanti yang setelah selesai nonton video ini sampai habis, wajib banget nonton ceritanya Bang Hamid juga nih, yang gak kalah epicnya nih. Waktu dia nginep di Villa Jawa Barat ya, yang gua namain Villa Iblis. Nanti langsung kalian scroll aja ke bawah. Nah, kali ini lu mau ceritain pengalaman lu waktu lu ke daerah Jawa Barat juga nih Bang? Iya. Ke kampung halaman teman lu nih. Boleh lu ceritain sedikit lu nih Bang, lu ngalamin apa aja nih Bang? Jadi gini Bang, awalnya gue diajak sama temen gue buat ke kampungnya sekalian jenguk neneknya yang lagi sakit. Iya. Di situ gue banyak banget ngalamin kejanggalan-kejanggalan mistis. Dari mulai perjalanan sampai tiba di tempat neneknya itu. Tapi boleh tahan nih Bang ceritanya. Siap. Biar pada penasaran. Dan sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Hamid ini, buat kalian yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Hamid ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja nih silahkan kirim DM-nya ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Hamid ini. Gue rasa cukup, gak usah banyak berbahasa-basi lagi nih. Langsung aja kita petik ceritanya. Jadi gini Bang ceritanya. Malam itu gue nongkrong sama temen gue. Nah temen gue ini tiba-tiba langsung buka omongan. Dia ngajak gue buat ke kampungnya yang di daerah Jawa Barat. Sekalian jenguk neneknya yang lagi sakit. Di situ kita langsung rencanain buat besok berangkat pagi jam 9. Setelah kita ngerencanain, itu kita lanjut ngobrol, nongkrong. Gak lama kemudian kita semua balik ke rumah masing-masing. Singkat cerita, pagi lah Bang, jam 9. Gue udah prepare, temen gue juga udah datang ke rumah.
kita langsung berangkat menuju ke terminal Kampung Rambutan. Kebetulan itu pada tahun 2020 dan rumah gue masih di Condet. Jadi nggak terlalu jauh. Setibanya gue di terminal Kampung Rambutan itu jam 10 kurang. Kita langsung mesen tiket, tapi nggak langsung buat naik bisnya. Kita nyantai-nyantai dulu, makan, ngopi, ngerokok, ngobrol. Saking keasikan, nggak kerasa udah jam 11 lewat. Kita berdua langsung bergegas masuk ke dalam bis yang jurusan di daerah tersebut. Di dalam bis kita nikmatin perjalanan yang lumayan jauh sampai kita ketiduran. Setibanya kita di terminal tersebut, itu gue sama temen gue nggak langsung berangkat lagi. Gue berdua mutusin buat makan siang. Kayak biasalah kita ngobrol-ngobrol lagi, ngopi, ngerokok. Nggak kerasa itu udah jam 2:30 sore. Nah, gue sama temen gue langsung nyari angkot yang buat ke desa tersebut. Setibanya kita di desa tersebut, itu jam 3 ya, kisaran jam 3. Temen gue ini langsung nyamperin ke tukang ojek yang di sekitar. Bisa tolong anterin kita ke dalam desa tersebut? Si tukang ojek ini jawab, waduh, kayaknya nggak bisa. Soalnya udah nggak ada yang berani kalau udah jam 3 lewat. Asar inilah gitu sampai maghrib, sampai malam juga gitu. Ditanya sama temen gue, emang kenapa? Karena di dalam desa itu udah jarang banget yang namanya lampu. Rumah-rumah juga jaraknya jauh-jauh gitu. Jarang-jarang rumah. Iya, dan jalannya pun masih hancur gitu bang, kayak bukan aspal lah gitu, kayak tanah gitu. Apalagi kan kalau hujan. Di situ teman gue langsung bilang ke gue, ayo Mit, kita ke seberang nyari tukang ojek lagi, siapa tahu bisa. Gue langsung jawab, kalau satu tukang ojek nggak bisa, berarti yang di sekitar ini transportasi mau ojek kayak angkot atau yang lain tetap nggak bisa. Karena orang sini. Iya juga sih kata temen gue. Ya udah, akhirnya temen gue ini mutusin buat jalan kaki ke dalam desa tersebut. Lu jalan kaki nih sama Jalan kaki. Gak kerasa kan itu kita berbincang-bincang, nanya tukang ojek, ngobrol, udah jam 4. Ya udah, akhirnya gue mau lah buat jalan kaki. Mulai jalan kaki itu gue masuk ke desa tersebut jam 4. Jalanlah gue berdua, jalan santai. Masih terang lah ya, nggak ada apa-apa gitu. Nah, setengah perjalanan ini udah mulai gelap tuh bang. Kisaran jam 6 maghrib lah, udah mulai gelap gitu. Dan yang gue rasain emang kita jalanannya tuh kayak nanjak, turun, belok-belok, dan banyak yang bolong-bolong gitu. Tanah lah ya kan. Di pertengahan jalan itu gue ketemu sama tukang nih. Yang gue sih kayak tukang bakpao lah gitu ya, dorong gerobak. Dan temen gue ini bilang, ayo kita beli dulu, gue lapar. Gue di situ nggak mau. Temen gue maksa, tetep gue nggak mau. Gue kekeh tuh nggak mau. Akhirnya temen gue ya udahlah, ikutin gue. Ditanya sama tukang bakpao ini, mau kemana? Temen gue jawab, mau ke desa tersebut, disebutin kan nama desanya. Waduh, masih jauh. Hati-hati, udah malam juga lagi, berani banget gitu kan. Oh, tukang bakpaonya ngasih pesan lah gitu. Iya, kata temen gue. Ini saya mau, dia bilang gitu. Ini saya mau jenguk nenek. Dan juga di depan tukang ojek gak bisa nganter, jadi kita berjalan kaki aja. Oh, yaudah hati-hati, kata tukang bakpao ini. Udah kan, dia jalan, gue juga jalan. Itu gue megang senter HP. Cuman penerangan HP. Gue satu, temen gue satu, jadi 2 kan. Megang masing-masing lah senter dari HP. Nah, gue spontan sekontak nih ya, langsung nengok ke belakang. Dan itu udah nggak ada tukang bakpaonya. Tukang bakpaonya udah nggak ada. Hilang gitu aja. Iya. Logika jalan, mohon maaf ya, jalan sejelek itu ibaratnya nggak halus lah gitu. Kok bisa cepet gitu, sedangkan dia gerobak gede gitu. Kalau logika kita kan. Gue sama temen gue nggak usah diladenin lah, kita hiraukan aja. Kata temen gue. Ya udah, kita lanjut jalan tuh bang.
Itu udah jam setengah 7 ya, hampir jam 7 lah. Masih megang center kita dari HP. Itu emang yang gua rasain bener-bener jarang banget rumah. Jadi ini ada rumah nih, jalan terus sekitar 700 sampai 100 meter ketemu rumah. Gitu terus pokoknya. Bener-bener jarang. Bener-bener banget jarang. Dan kanan kiri tuh hutan semua. Bahkan sampai penerangan dari lampu pun setiap di rumah doang. Nggak ada aluran listrik atau apa. Di jalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Iya. Gak lama kemudian temen gue langsung teriak, wah tuh rumah nenek gue, nanti ada gang masuk sedikit, itu rumah nenek gue sebelah kanan. Iya. Di situ gue sama temen gue langsung lari kan, saking pengen buru-buru nyampenya tuh. Setibanya gue di tempat rumah neneknya itu, kita berdua tiba nih. Keluarlah uaknya temen gue. Disambut, waduh baru nyampe, biasalah ya kan, basa-basi, ayo masuk, langsung tuh gue berdua masuk. Dan itu bentuk rumahnya itu gede, tapi bukan tembok bang, kayak bilik gitu. Oh, dari anyaman bambu. Iya, kayu, terus temboknya bilik. Dan sebelah kiri ini, yang kan gue masuk rumah nih, nah sebelah kiri itu kan ruang tamu luas, itu di sebelah kiri bolong bang, ada yang bolong juga tuh beberapa, jadi langsung kelihatan banget gitu luar. Oh iya. Yang sebelah kiri kan ruang tamu luas nih. Sebelah kiri ini yang biliknya bolong-bolong. Oh. Sebagian ada yang bolong-bolong. Gue di situ sampai ngerasa udah kok takut banget gitu ya. Dalam hati gue sampai ngucap nih rumah seram amat gitu kan. Ya udah tuh uangnya nyediain kita makanan, minum-minuman lah gitu kan sambil ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, itu kisaran jam 10 malam. Uaknya temen gue bilang, ayo udah jam 10 malam, Hamid kamu tidur di kamar sebelah, yang sebelah kanan tuh, yang baru pertama masuk. Temen gue ini tidur suruh temenin neneknya, karena uaknya mau ke rumah temennya malam itu. Ya udah tuh, temen gue langsung nanya, uang nginep gak? Enggak, ntar juga pulang. Ya udah, gue langsung masuk ke kamar itu. Temen gue juga masuk. Katanya kalau di situ tidur nggak boleh malam-malam. Katanya. Ya udah, gue nurut aja dong, karena kan gue pendatang. Di dalam kamar, gue coba main HP. Pokoknya gue coba tidur itu nggak bisa bang. Nggak bisa sama sekali. Udah gelisah lah. Gelisah banget, gue pengen buru-buru pagi aja rasanya. Pengen buru-buru pagi itu. Gue coba main HP terus. Nggak kerasa itu waktu udah jam 2-an bang. Jam 2-an gue keluar kamar nih kan, jadi gue keluar kamar belok kanan tuh ke arah dapur. Nah pas gue mau masuk belok kanan ke arah dapur, itu sebelah kiri ada kamar. Ya gue tahu temen gue tidur di situ. Akhirnya gue masuk dong, gue coba buka. Nggak pakai pintu tuh, pakai hording doang. Gue lihat, lah temen gue di situ. Nah gue juga lihat nenek-nenek. Oh, gue paham lah, mungkin ini yang dimaksud neneknya itu. Emang bener-bener udah tua banget bang, bener-bener tua banget lah. Makanya disuruh jenguk sama orang tua temen gue. Nah terus gue ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi, gue balik lagi ke kamar bang. Balik lagi kamar, tetap nggak bisa tidur. Gue coba keluar kamar nih bang. Itu gue arah dapur lagi. Gue ngeliat si nenek ini keluar kamar sambil ngesot bang, ngerondang. Oh, jalannya sambil ngesot. Iya, karena memang udah tua juga mungkin. Bukan nggak kuat apa, udah nggak kuat jalan berdiri lah gitu. Akhirnya gue samperin bang. Gue tanya tuh, Nek mau kemana? Kamar mandi. Ngomongnya pelan. Kamar mandi. Ya udah di situ gue rangkul kan. Maksudnya nggak gue tuntun, gue rangkul doang tuh. Gue sambil bungkuk. Nah gue nengok uangnya ini keluar kamar. Dan gue nggak tahu kalau uang itu udah pulang. Uangnya keluar kamar si neneknya ini, ngeliat gue langsung masuk lagi. Setelah dari situ, gue langsung balik ke kamar yang tadi gue tempatin. Gue coba tidur, bisa tuh bang.
Alhamdulillah gue bisa tidur. Gue bangun tuh jam 6-an. Iya. Jam 6 gue bangun, dikasih sarapan. Biasalah ya kan. Nah terus Uwanya ini ngomong, Mit, yang semalam hampir terangkul siapa? Nenek. Kata gue gitu. Iya. Nenek, kata Uwanya. Iya nenek yang hampir terangkul. Apaan orang semalam Uwa tidur sama nenek kok, samping nenek. Tuh. Akhirnya gue diem kan. Gue tuh di situ udah bener-bener takut banget bang. Waduh. Nah Uwanya bilang udah gak usah dipikirin. Sarapan makan ya. Ya, gue nggak tahu tuh Uwanya keluar, nggak tahu mau kemana. Nggak gue tanya. Setelah itu gue bangun jam 6 pagi. Gue keluar kamar, disediain sarapan, dan si Uwanya ini bilang, Mit, semalam yang Hamid rangkul siapa? Gue jawab dong, nenek kata Uwanya. Iya nenek yang Hamid rangkul. Iya. Apaan sih orang nenek tidur sama Uwa di samping Uwa semalam? Gila, berarti yang lu rangkul bukan neneknya nih. Bisa jadi. Iya. Di situ gue langsung rasa takut gue bener-bener, wah pikiran gue campur aduk lah. Gue langsung bilang ke Uwanya, wah Hamid mau pulang. Udah jangan, besok aja kita bareng-bareng. Karena rumah ini mau dijual. Iya. Gue nggak tahu lah mau dijual atau gimana. Karena emang udah nggak layak buat tempatin. Dari atap-atapnya, biliknya juga. Tambah 1 hari lagi, kata Uwanya. Oh ya udah. Di situ gue coba nenangin diri gue, ngajak temen gue nih, jalan-jalan yuk. Kata temen gue, nggak ada motor Mit. Udah kita jalan kaki aja, orang enak kok. Banyak sawah, pegunungan, enak lah pemandangannya kan. Oh ya udah yuk. Keluar rumah gue, melipir lewat samping gang tuh, yang tadi gue bilang biliknya bolong. Gue lewat samping rumah nenek temen gue ini, di belakang rumah nenek temen gue ini itu bagus banget kan, indah kayak sawah, pemandangannya lah ya kan. Nah gue ke arah kiri itu bang, lurus terus nemu lah yang pohon gede. Itu udah lumayan jauh gue jalan, ada pohon gede tinggi, itu ada rumah pohon. Ada rumah pohon. Nah temen gue langsung bilang kayak gini, wah masih ada aja nih rumah pohonnya, udah lama banget gue masih kecil nih, masih ada aja. Naiklah temen gue bang ke rumah pohon itu. Nah pas dia udah naik, itu dia jatuh. Teman lu jatuh? Jatuh, kan bukan naik, maksud gue bukan manjat pohonnya, ada tangganya bang itu. Jadi tangganya ini nempel-nempel, kayak pakai kayu gitu. Pas temen gue jatuh, udah itu bangsa 4-5 tangga lah, kan lumayan tuh. Jatuh temen gue ke belakang. Nah si Uwanya ini langsung tiba-tiba di belakang gue. Nah kan udah dibilang jangan ke rumah pohon ini lagi. Gue langsung nengok, kok cepat banget Uwanya kan, tiba-tiba ada di belakang gue. Temen gue bilang, ya Wak, soalnya kangen atau gimana lah gitu. Temen gue ini kakinya kesleo. Dan di situ ketika kita mau gotong, kan Uwanya bilang, udah gotong. Kesleo tuh, dia pingsan temen gue. Pas pingsan, ya udah akhirnya digotong kan. Nah si Uwanya ini mukanya ini bener-bener galak banget bang, yang gue lihat nggak kayak sebelumnya. Gitu. Sinis lah. Iya sinis. Ayo gotong, gue megang kakinya, Uwanya megang badannya. Gue sampai sempet, ini Uwanya bukan sih gitu. Sambil gue gotong, Uwanya bukan sih gitu. Kok beda banget sama yang di awal. Dan itu dibawa ngelewatin gue, Dan itu dibawa, gue nggak ngeliat rumah si nenek ini. Terus jalan lurus sampai gue bilang mau kemana Wak? Udah ikutin aja. Nah dibawa ke hutan tuh bang. Dan di hutan itu ada gubuk lumayan luas lah. Temen gue ditaruh di gubuk itu. Si Uwa ini bilang, tunggu sini, Uwa mau ngambil makan sama minum. Akhirnya pergi tuh si Uwanya. Gue coba sadarin ya kan, gue tepak-tepak lah atau gimana, gak bangun. Akhirnya gue bengong aja, kan gue gak bawa HP tuh. Tiba-tiba temen gue ini bangun sendiri. Dia bilang, lah
kok kita ada di sini? Iya. Tadi gitu. Iya tadi lu pingsan, gue gituin kan. Wah udah nggak beres nih, kata temen gue gitu. Temen gue tahu, gubuk itu tahu, daerah itu tahu. Gak lama uangnya datang lagi, bawa rantang, bawa botol aqua lah gitu kan. Terus di situ disuruh makan lah, gue nggak mau makan tuh bang. Iya. Gue nggak mau makan sama sekali. Akhirnya temen gue mau makan tuh, kata gue yaudah yuk kita cabut aja langsung, udah sore juga itu udah jam 5:30 bang. Langsung cabut tuh kita. Gue ngajak lari, kayak gue bentak lah, ayo buruan yuk sore. Terus gue jalan kan, itu masuk hutan bang, gue nyari keluar tuh susah banget. Gue muter-muter, nemunya gubuk itu lagi. Nah, gue nemu gubuk itu lagi, gue duduk kan istirahat. Kok di sini sih? Kata gue, di sini lagi. Kata temen gue, iya ya. Akhirnya gue langsung ngomong, lu gimana sih? Kan lu udah sering kesini pulang kampung, masa lu lupa? Iya, gue lupa beneran, kata temen gitu. Gue nggak inget jalannya. Gitu. Gubuknya mah gue tahu, tapi gue jalan keluar tuh lupa, kata dia gitu. Uangnya datang lagi nih. Kok nggak dimakan sih? Marah-marah segala macam atau gimana? Udah tuh akhirnya, lu dari mana gitu? Dari apalah gitu ngomong, dia dari pasar kalau nggak salah. Ya udah tuh di situ uangnya pergi lagi bang. Ya udah gua tinggal pergi lagi. Temen gua makan lah yang di rantang itu yang dibawain, makan terus dia minum. Tapi gua nggak mau makan sama minum, gua nggak mau. Beres dia makan itu gua langsung ngajak dia cabut lagi karena udah jam 6 bang, udah gelap ya kan. Ayo cabut, gue tarik tuh tangannya. Gue lari ya kan, karena nggak bawa HP tuh bang. Tuh gue tetap masih di hutan. Berdua gue lari sama temen gue. Nah keluar itu ada tuh bang, gue nemu jalan ke kanan. Gue bilang ini kemana nih? Coba kanan. Ya udah gue ikutin temen gue kan. Nah pas gue keluar hutan, itu gue ke kanan. Itu yang gue lihat bukan jalan bang, tapi kuburan semua. Kuburan semua, kuburan zaman dulu gitu, yang gue lihat. Temen gue langsung kayak panik gitu bang, lah gue seumur umur pulang kampung kesini nggak pernah ngeliat kuburan. Nah kata gue kan, ayo lo, ini gimana nih, bener gak jalannya? Gue sampai udah kesel banget kan bang. Langsung tanpa omongan temen gue langsung cabut ninggalin gue. Gue pengen ikut lari, itu berat banget kaki gue. Gue pengen teriak juga berat banget bang sama sekali. Akhirnya temen gue sadar, balik lagi tuh gue, ayo lu ngapain sih? Langsung cabut tuh gue berdua. Kaki gue udah berat banget kan. Gue masih tetap di hutan, lari juga, nggak ketemu jalan yang awal gue baru ke situ itu bang. Gue terus muter-muter hutan, nggak lama itu gue lurus bang lari. Gue belok kanan, belok kiri, pokoknya orang bingung lah. Akhirnya terakhir itu belok kanan tuh diajak sama temen gue. Keluarlah jalur, gue nemu jalur yang awal itu. Nah ini dia nih jalurnya, kata temen gue. Ketemulah sama warga setempat yang kenal sama uaknya. Dan kenal sama temen gue juga. Gue nggak kenal gue. Akhirnya si bapak yang warga setempat itu, wah berani banget kamu. Wah berani banget kamu, bukan orang sini, masuk hutan, untung nggak hilang. Gituin tuh gue bang. Akhirnya si bapak ini bilang, lihat dong ini udah jam berapa, kok masih berkeliaran di hutan gitu. Emang jam berapa pak? Gue jawab kayak gitu, jam 11 malam. Jam 11 malam, itu gue kaget dong. Perasaan kita tadi muter-muter jam 6 sore pak, pas mau maghrib. Ya ini udah jam 11 tuh, lihat. Padahal lu ngerasa belum lama ya? Belum lama sama sekali. Iya. Langsung tuh temen gue ngajakin, ayo cabut, ayo pak, makasih pak, maaf ya, ngomong Sunda ya kan. Kita langsung ke arah rumahnya itu tuh. Nah pas gue nyampe depan halaman lah bang ya, depan halaman rumah nenek ini kan lumayan luas. Itu gue berdua ngelihat, gue sama temen gue nih ngelihat rumah nenek itu udah rame banget. Rumah neneknya udah rame banget? Udah rame banget orang warga. Iya maksudnya nggak rame banget, warga setempat lah gitu. Pakai baju muslim. Di situ gue langsung ngedenger kayak orang baca Quran atau Yasin dan sebagainya gitu bang. Temen gue diem tuh, gue tanya, itu apaan sih? Temen gue diem aja.
Diam lumayan lama tuh bang, langsung lari, nenek gitu. Nah pas gue masuk ke dalam rumah, itu neneknya meninggal bang. Di situ gue ada rasa sedih ya kan, sedih dah pokoknya, campur aduk gitu. Ya udah tuh, gue masuk rumahnya, gue disuruh sama wanya kemana aja, nggak diomelin tuh karena emang keadaan begitu kan. Udah mit, ikut ngajiin ya kan, baca hadarat lah apa gitu. Ya udah tuh gue ikut. Nah ketika gue duduk di situ, itu kan gue ngaji nih bang, nggak betah banget rasanya gitu kan. Gue baca Yasin sekali kan, langsung ke dapur lagi nih. Gue ke dapur, gue ngelihat ibu-ibu lagi pada masak. Gue nanya, ini yang namanya kue apa bu, ngilangin rasa takut gue lah. Gue ngobrol, si ibu ini bilang jangan banyak tanya, tuh judes banget bang. Ada 4 ibu-ibu itu judes banget sama gue. Sampai gue dalam hati, galak banget ibu-ibu. Gue serba salah mau ke tempat tahlil itu kan, malam itu kan pada ngaji, belum tahlil ya. Gue takut juga kan. Singkat cerita, pagi nih bang, kisaran jam 7 atau setengah 8 ya, yang gue inget. Itu neneknya almarhumah ini dimandiin ya kan, ya layaknya orang meninggal lah. Nah pas mau dibawa, jenazahnya digotong keluar desa itu, ada di keluar desa itu makam TPU lah ya. Gue dipesan, dikasih amanat sama uangnya, Hamid tunggu sini aja ya, jagain rumah, soalnya ini rumah nggak ada kuncinya. Di situ jujur bang, gue rasa takut nggak begitu, dan nggak ada juga, karena yang gue anggap ini amanat gitu. Berat banget kan, amanat gue harus jalanin gitu, harus bener-bener bisa lah. Oh ya udah, kalau emang udah amanat, gue berani gitu, gue ngomong sendiri. Ya udah tuh, jalan tuh kan sambil gimana gitu, udah gitu. Terus gue duduk lah di depan teras rumahnya ini, gue nyantai itu sambil main HP, ngerokok, ngopi, sambil nyemil-nyemil ada tuh. Nggak lama kemudian kan udah jauh tuh bang, udah sepi, itu bener-bener sepi. Gue sendirian bang di situ. Gue ada rasa gue pengen ngejar. Udah mulai gue ada rasa takut, gue pengen ngejar, udah jauh banget nih. Ya udah gue mundur lagi, duduk lagi, gue coba tenangin diri gue bang. Nah di situ gue ngedengar suara pintu. Suara pintu. Pas gue nengok ke belakang, itu uak gue nutup pintu. Pas gue nengok ke belakang, itu uaknya temen gue buka pintu, tapi dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ya udahlah, akhirnya gue lupa. Pas gue nengok, itu uaknya temen gue ternyata yang buka pintu, tapi dia nggak keluar, langsung masuk ke dalam arah dapur bang. Di situ gue berpikir nggak macem-macem ya atau gimana, pokoknya udah udah campur aduk otak gue. Nggak tahu siapa itu, gue langsung bilang gitu kan. Gue tutup lagi pintunya. Beberapa menit kemudian gue lagi ngerokok, itu ada suara ngaji tuh bang, ada suara pengajian lah. Gue nengok ke belakang, itu kan karena jendelanya itu transparan ya bang, kayak plastik lah gitu. Gue nengok ke belakang nih bang, itu ada jenazahnya bang, tapi nggak ada orang-orangnya, cuman jenazahnya doang, si almarhumah ini. Iya. Gue langsung panik bang, gue lari ke depan gang ini, ke arah jalanan. Gue pengen ngejar, tetap gue masih sama kayak tadi, gue pengen ngejar. Gila, gue kemarin aja berangkat, maksudnya pertama berangkat gue ke situ itu 3 jam. Kalau gue lari gimana kan, nggak mungkin gue kalau takut masuk ke rumah orang kan nggak kenal, takut sangka apa. Akhirnya gue coba tenangin diri lagi, gue berbacaan lah ya kan dalam hati. Gue duduk lagi tuh di depan teras, gue nyantai. Beberapa menit kemudian itu ada suara buka pintu lagi bang. Pas gue nengok, itu nggak kebuka pintunya. Terus ketika gue udah nengok, pintu kan
masih ketutup nih bang. Gue ngeliat di jendela tuh, gue ngelongok ke jendela, kan transparan tuh, kelihatan lah barang-barang dalam semuanya juga. Itu uaknya lagi gendong neneknya bang. Gendongnya begini, ini kaki, ini pala. Iya. Di situ gue ngeliat uaknya lagi gendong neneknya. Nah neneknya ini langsung nengok ke gue sambil ngotot. Spontan gue langsung lari lah ke depan gang lagi. Iya. Abis lari itu gue balik lagi buat maksain diri ngambil kayak HP gue, kopi sama rokok gue kan sayang tuh. Gue ke depan gang ada batu tuh ya seginilah ya kan buat duduk mah lumayan. Gue duduk di batu di pinggir jalan banget tuh. Gue nengok ke rumahnya, kacanya kan masih kelihatan banget tuh, transparan kan, plastik. Gue ngeri banget ini kata gue. Gue udah bener-bener pengen banget pulang ya kan. Udah pengen pulang banget, gue udah nggak kuat gitu. Udah tuh akhirnya gue padahal udah di batu bang. Pintunya ini kebuka, masih kebuka. Gue sambil ngerokok bang. Gue ngucap kata kasar lah. Gila nih kebuka lagi kata gue. Itu benar-benar nyata bang yang gue alami. Kebuka. Gak lama pas sudah kebuka itu uangnya keluar. Uangnya. Dan bodohnya gue nggak nyangka kalau itu, dan di benak pikiran gue ini gue nggak mikir kalau itu goib atau apa ya. Gue nyangka itu uangnya. Karena gue udah saking takutnya, gue seneng dong lihat uangnya datang. Jadi gue langsung wah nyamperin tuh, diem aja uangnya, masuk lagi ke dalam. Akhirnya gue mikir, wah gila ini uangnya bukan sih. Gue langsung ke arah batu tadi, gue sambil ngopi lagi tuh buat gue nyeruput kopi, nenangin diri. Itu tiba-tiba pintu ketutup. Pintunya ketutup lagi. Ketutup lagi sendiri. Sampai gue bilang, wah bener-bener angker nih. Nggak tahu sebabnya apa, salah gue apa. Sampai gue bilang sama diri gue sendiri bang, salah saya apa? Kan di sini saya niatnya baik, silaturahmi, ngantar temen juga, jenguk almarhumah juga kan sebelum meninggal itu, jenguk puannya juga. Tapi kok kenapa diteror banget kayak gini? Gue sampai nyebut kayak gitu bang. Iya. Beberapa menit kemudian itu datanglah rame-rame warga setempat sama uaknya temen gue juga, sama temen gue juga datang. Gue seneng banget. Ayo makan. Situ kita riungan lah, bacakan, makan bareng gitu. Singkat cerita, ketemu abis maghrib nih bang. Udah pada datang, tahlil malam pertama lah ya sebutnya. Di situ gue disuruh, Amit ikut inian tahlil, iyalah. Yaudah tuh. Nggak lama, kita kan bikin duduknya kan lingkaran tuh ya, nggak ngeriung, maksudnya nggak ngerubun gitu, samping-sampingan. Itu di tengah-tengah itu gue ngeliat ada jenazah dua bang, satu ya nenek itu yang almarhumah ini gue tahu, tapi yang satunya lagi sebelahnya itu laki-laki, kakek-kakek yang gue lihat. Akhirnya gue langsung teriak bang, polosnya gue nih, lah kok jenazahnya dua? Langsung pada nengok semua ke gue. Itu gue langsung refleks bang, saking gue takutnya. Pada nengok ke gue semua tuh bang. Si uanya senyum, sini, dipanggil tuh gue ke arah dapur. Mungkin itu yang Amit lihat kakeknya si ini temen gue, suaminya nenek almarhumah ini. Oh, yaudah ikut lagi. Yaudah gue coba duduk, gue tetap gak berani bang. Ke dapur lagi lah gue, ngobrol sama ibu-ibu. Tapi ibu-ibu ini gak ngajak ngobrol gue, tetap jujur banget. Ada apa sih ini ya? Udah gue keluar lagi. Pas gue keluar dari dapur, kan gue keluar dari dapur nih bang, arah gue ke pintu kan. Itu gue ngeliat, maaf ya, almarhum bapaknya temen gue. Itu gue nggak takut karena gue tahu nih semasa hidupnya almarhum temen bapak gue ini. Gue sampai lah itu gue masih tetap polos bang. Itu gue masih tetap polos aja. Pak, kok ada di sini? Ditepak lagi gue maunya. Apa sih? Apalagi yang dilihat? Itu ada almarhum bapaknya ini si ini. Oh datang kali. Kata Wanya. Gue sampai bilang dalam hati, kok
ada di sini sih, gitu kan. Gue bingung juga gitu, mungkin apa nengok atau gimana kan, tahu lah mungkin. Ya udah tuh, gue bener-bener malam itu gue bener-bener mencekam banget dalam pikiran gue pengen pulang, gue pengen banget buru-buru pagi, dan itu bener-bener lama banget buat ke pagi bang. Singkat cerita, beres lah tahlil ya kan. Gue tidur nggak mau sendiri, gue bilang, Hamid tidur nggak mau sendiri Wak. Ya udah kita bareng-bareng tidur di ruang tamu. Bareng tuh gue bertiga gitu. Udah tuh kita tidur, bangun-bangun ini kita pagi lah ya kan, jam 6. Gue mau balik, masih ditahan lagi nih sama Wanya. Masih ditahan. Akhirnya gue tetap kekeh. Wah, Hamid mau balik aja udah. Emang berani sendiri? Berani, udah nggak apa-apa. Gue mutusin tuh kan buat balik, bener-bener gue udah pengen balik banget. Ya udah kata Wanya, tunggu sini. Dia ke rumah temennya, minta tolong sama temennya buat nganterin gue ke depan gang tadi buat naik angkot. Ya udah tuh, gue di situ salam-salaman, gue ngambil tas gue rapin baju gue kan, gue pamit lah ya kan. Naiklah gue mau digoncengin sama teman Wanya ini ke arah depan gang. Nyampe depan gang, gue naik angkot. Dari angkot gue naik bis yang daerah tersebut itu, Jawa Barat. Dari terminal itu gue naik bis ke terminal Kampung Rambutan. Nyampe lah gue di rumah. Itu gue nyampe rumah sakit bang sebulan. Lu sakit? Gue bener-bener drop, itu beneran sakit banget. Iya. Bener-bener sakit. Bukan cuma badan atau gimana, bener-bener drop banget itu. Sebulan gue sakit. Sampai orang tua gue bilang, ini ada yang dilihat nih sama Hamid di sana. Jadi lu masuk ke sebuah desa mati nih bang? Bisa jadi. Yang lu lihat di desa itu pas lu masuk ke dalamnya itu rumah berpenghuni atau nggak ada penghuninya sih? Rumah berpenghuni bang, cuman nggak layaknya di kota gitu yang keluar nongkrong atau gimana gitu. Itu kayaknya sih pada di dalam rumah. Jadi pada masing-masing nih? Iya. Tapi ada penghuninya? Ada pasti. Tapi jaraknya jauh banget. Bener-bener jauh, sekitar 700 meter, 800 meter hutan lagi, 700 meter hutan lagi gitu. Oh, tapi bener-bener sepi lah ya? Sepi banget bang. Nggak kayak layaknya Jakarta gitu ya? Itu. Yang banyak orang-orang nongkrong. Nah. Nah ketika lu udah di rumah neneknya temen lu ini, ya, yang pertama kali lu lihat neneknya lagi ngesot nih. Iya itu waktu merangkak, meraba-raba jalan atau emang udah di lantai? Ngesot itu ya, di bawah lantai. Ketika lu bantuin, lu ngerangkul kan, ngebantuin? Iya, gua ngerangkul lah gitu. Iya. Lu lihat tampak wajah neneknya seperti apa nih bang? Kalau ke situ gua nggak lihat wajahnya sih bang, cuman dari postur tubuhnya aja semua gue lihat, dari rambutnya kriwil-kriwil panjang gitu. Iya. Dan gue nggak berpikiran buat lihat mukanya, enggak. Cuman nek mau kemana? Mau kamar mandi gitu. Tapi dia nggak nengok. Oh ya udah, gue bantuin. Tuh. Lu nggak ngeliat jelas banget? Nggak ngeliat sama sekali. Itu ketutupan rambut. Wajahnya lah ya. Dan lu ketika neneknya meninggal kan, lu ngalamin banyak banget nih kejadian horor di rumahnya. Banyak banget. Yang lu sampai dengar orang masih ada yang baca Yasin gitu kan. Dan lu ngelihat ada sosok uaknya yang masuk kamar atau keluar kamar nih tadi? Keluar kamar. Keluar kamar ke arah dapur. Iya. Lu ngelihat sosoknya ini, dia ngelihat pandangin ke lu lagi atau ke arah lurus aja nih, datar flat gitu? Itu ke arah lurus aja, nggak nengok belakang. Sedangkan uaknya kan yang lu tahu kan ikut nganterin neneknya ke pemakaman nih. Iya. Gila. Dan sama yang di awal baru gue. Itu kan gue mulai jalan itu pagi ya bang, sekitar jam 8-an. Di situ ya tadi ada kejanggalan, temen gue kesleo, pingsan di bawah. Dan di situ siang tuh nyampe gubuk itu sekitar jam 12-an lah, karena kita 2 kali tuh ketemu gubuk itu. Lu muter-muter aja, tersesat ya? Lu disesatin lah ya? Iya. Nyampe sore kita di gubuk.
karena lama buat nungguin uaknya. Sampai beberapa kali balik tuh uaknya nggak balik-balik lagi. Akhirnya waktu udah 5:30. Dari jam 5:30 itu gue udah mulai nyasar. Dan lu nemuin jalan lagi jam 11 malam. Jam 11 malam. Masih ada ya desa mati yang berhantu lah ya. Masih. Di daerah Jawa Barat ya bang. Iya. Wah, gila. Padahal belum lama ya bang, tahun 2020 ya. Belum. Lalu ya. 2 tahun yang lalu. Makasih banget nih Bang Hamid udah mau berbagi pengalaman horor lagi di Dimensi Mistik nih. Dan buat kalian semua yang mau nonton ceritanya Bang Hamid yang mau nonton TV Langkar, langsung aja kepoin yang gua kasih judul Villa Iblis. Itu sih nggak kalah epicnya nih sama cerita kali ini Bang ya. Siap. Sekali lagi sukses Bang buat kali dulu Bang. Amin, makasih Bang Aris. Nah sekian nih kisah pengalaman mistis yang dialami sama Bang Hamid ini ketika diajak sama temennya ke kampung halamannya lah di Jawa Barat ya Bang. Nah sekian nih sebelum gue akhiri video ini buat kalian semua yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Bang Hamid ini, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik seperti Bang Hamid, langsung aja nih silahkan banget kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami sama Bang Hamid ini. Gue rasa cukup. Gua Aris Dimensi Mistik dan Bang Hamid pamit undur diri. Ciao. Thank you Bang.